Halo, kembali lagi dengan Omong. Sudah lama ya saya tidak sanggup monolog, hampir 1 bulan lebih setelah eh, ini ya saya nyoblos di pemilu. Sebenarnya saya sudah sih bikin konten, cuma beberapa kali saya revisi, saya upload, gagal, revisi, upload, nggak jadi. Mungkin karena terlalu sensi ya. Eh, Hawanya masih, tensinya masih tinggi karena saya ngobrolin tentang pemilu ya, sesuai dengan filter kacamata saya, Ragib Prabowo Gibran. Ya sebenarnya kalau ngomongin pemilu dari tahun ke tahun ya itu aja ya. Saya pribadi sebagai warga negara taat ya, yang taat, kalau pemilu itu sebatas di bilik suara aja, bukan partisan, bukan tim ses. Ya, saya baru melek politik sih sebenarnya baru 2008, 2009 lah. Itu pun karena kondisi lingkungan ya, lingkungan kerja, banyak ngobrol. Kebetulan ada salah satu orang itu dari Malaysia lah, berkomentar tentang pemilu. Perspektif saya, pandangan saya tentang pemilu jadi, wow, ternyata harus ada apa istilahnya ya, partisipasinya lah. Ya namanya kita bayar pajak ya, masa sih pajak kita nggak di apa istilahnya, nggak dipedulikan lah, misalnya istilahnya gitu, kasar gitu lah, rugi dong gitu ya. Nah, partisipasi saya tentang pemilu itu dilalah kalau bahasa Jawanya ya. 2011, 12 saya mulai berkecimpung di dunia politik, terus tim ses kampanye di Pilgub Faisal Basri sama BIM siapa gitu 2012, di mana ada sosok Jokowi mulai muncul. Nah di situ udah mulai pandangan politik saya mulai melek lah, udah mulai ada informasi yang lumayan lingkaran R1, lingkaran ya lumayan terdekat, infonya lumayan panas ya. Beda ya sama era sekarang yang begitu bebas, begitu arusnya tuh lebih apa ya namanya, sosial media udah begitu masif, netizen journalism istilahnya gitu ya, banyak podcast mana-mana, apalagi sekarang bisa dilihat kan ya, Metro TV aja bikin podcast kok, kasar gitu loh, era podcast lah kasarnya gitu loh. Jadi kita bisa menyaring, memfilter informasi yang ada, terutama yang saya referensi ya kan, yang lagi hype-nya, lagi trending-trendingnya 1 tahun terakhir ini, total politik, terus yang lagi digugat ya, bocoran halus, terus Abraham Speak Up, terus apalagi ya, kumparan tuh A1, terus ada lagi ya, pokoknya banyak lah. Intinya kita bisa mencocologi lah, istilahnya perspektif pandangan politik tuh bisa apa istilah, ada asupan lah, ada asupan ya. Mau orang mau framing ke sana kemari itu kita bisa bijak lah, nggak langsung serta merta dimakan secara mentah-mentah lah. Kita bisa mengolah, kita bisa disaring gitu ya. Beda sama tahun 2012an ya, 14, apalagi 2014, 2019. Jadi ya kurang lebih saya paham dan ngerti ya, minimal ngerti deh. Begitu masifnya dulu istilah TSM, saya tuh sebenarnya udah ngerti, udah paham ya, waktu pertama kali kan 2009 ya. Ya pokoknya titik balik tentang politik tuh saya 2008an lah, ketemu orang Malaysia yang berkomentar tentang negara kerajaan dan negara federasi atau demokrasi ya. Ya kurang lebih saya bisa melek politik. Apa yang mau dibahas ya, intinya setelah pemilu kemarin tuh ya balik lagi lah kehidupan normal, hentikan dan lanjutkan aja. Maksudnya kalau sebatas pemilih gitu ya, bukan partisan atau tim ses, gak usah lah di apa istilah, intimidasi atau merasa terintimidasi. Udah santai aja,
toh semuanya kalau saya bilang ya, pandangan saya politik ya, intinya mereka tuh tujuannya proyek kok. Terus di kalangan elit ya itu tuh aja. Saya pandangan politik ya dulu ya, saya jujur nggak kemakan namanya Jokowi. Dulu simple aja pemikiran saya itu dulu. Udahlah namanya politik tuh orang itu aja ya, istilahnya bisa dilihat tuh ya di tahun 2002 apa 3 ya, pecahnya Golkar tuh akhirnya semua pada bikin partai gitu ya. Aduh ya, ya udah orang-orang itu tuh aja, cuman kawan mana lawan itu bisa ditebak lah. Istilah transaksi dagang sapi, transaksional, udahlah ujung-ujungnya kemana sih gitu loh. Memang sih kalau perlu diakui ya, pemilu kali ini opini pribadi ya, bukan kapasitas saya yang ngomongin pemilu ini curang ya. Kalau saya bilang sih ugal-ugalan, lebih ugal-ugalan di pemilu tahun ini gitu ya, lebih terang-terangan lah. Kalau dulu masih ngumpet-ngumpet, kalau sekarang udah terang-terangan. Karena saya melihat sendiri dan mendengarkan sendiri. Kebetulan kerabat saya, kolega saya ada. Pertama ada yang nyalon, terus ada yang jadi petugas KPPS. Saya ngelihat sendiri aplikasi Sirekap seperti apa, kacaunya seperti apa. Aduh, kalau mau dibahas ya panjang. Ya, intinya kalau saya bilang tuh ugal-ugalan lah, terang-terangan. Jadi ya saya nge-tweet di sosial media X setelah pengumuman quick count. Ya udah pengumuman ya, pengumuman pemenangnya ya udah jelas, dan saya telepon teman saya di Jakarta ya, oh ya udah, the winner of pemilu tahun ini ya, it's all about money. Ibaratnya gini, masyarakat sekarang bicara realita ya, milih, dikasih opsi ini ya, milih antara ikan sama kail atau pancing ya. Orang kebanyakan milih ikan, nggak mau ribet. Itu aja sih kesimpulan saya itu seperti itu. Ini opini ya, jadi ya buat teman-temanku sudahlah, mau ceng-cengan atau mau pilihan 0102 ya terserah sih. Kalau saya balikin ya, saya jujur pemilu kali ini saya milih 01. Walaupun saya jujur aja diehardnya Prabowo dari tahun 2014-19, tapi pemilu kali ini saya 01. Dan saya selalu disclaimer buat teman-teman kalau lagi nongkrong, lagi entah argumen gitu ya, udahlah yang menang pemilu ini tahun ini Ragib, karena secara provinsi itu kuat banget, suara koalisi juga besar banget. Jadi ya kalau Ragib menang itu hal biasa, tapi kalau Anies Baswedan menang luar biasa gitu. Saya selalu kalau nongkrong begitu. Saya cuma sekedar ngobrol tentang pemilu kali ini itu aja lah, udah cukup 10 menit. Terima kasih teman-teman. Oh iya, saya ada kegiatan rutin live TikTok ya, jadi playlistnya dengan lagu-lagu hits tahun 80-an, 90-an, 2000-an. Bisa di follow, bisa diikuti jam-jam malam ya, menuju tidur, pagi, subuh ya, pokoknya follow aja lah akun TikTok saya. Oke, sekian cangkem monolog omok kali ini, sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum.